Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kenikmatan ini menjadikan kita sebagai hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah mulai subuh ini kita akan memasuki akad pembahasan akad yang baru. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang akad tabarru, akad-akad kebajikan, maka mulai minggu ini dan insyaallah sampai beberapa minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang akad syirkah dan mudharabah. Tapi turunannya ini adalah akad yang didasari pada pembahagian untung. Kalau sama untung sama-sama untung, kalau rugi sama-sama rugi. Turunan dari akad ini ada beberapa. Yang pertama ada akad syirkah, kemudian ada akad mudharabah. Kalau bidang pertanian ada akad musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Tidak ada akad musabaqah. Ada yang bilang akad musabaqah itu musabaqah tilawatil Quran. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 akad yang insyaallah akan kita bahas secara bertahap. Dan pada pagi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas akad musyarakah. Akad musyarakah adalah sebenarnya akad yang memang menjadi ruh dari transaksi dalam ekonomi Islam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad musyarakah ini di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan akad ini sudah dipraktekkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan akad ini ketika beliau bertransaksi dengan Khadijah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan akad musyarakah. Akad musyarakah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai 2 makna secara bahasa. Yang pertama adalah al-ikhtilat. Al-ikhtilat ini bermakna secara harfiah adalah penggabungan ataupun pencampuran. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini nanti yang sedikit membedakan dengan akad mudharabah. Kalau akad mudharabah, saya kasih modal sama bapak, bapak berusaha, saya tidak bercampur urusan dengan urusan bapak, lalu kemudian dari keuntungan nanti dibagi 2, modal dikembalikan lagi kepada saya. Kalau akad syirkah ataupun akad musyarakah terjadi ikhtilat. Artinya ketika saya berikan modal, maka bapak juga punya aset. Jadi kita coba hitung modal bapak 50 juta, lalu bapak ingin melakukan usaha, mengembangkan usaha. Kekurangan modal, saya berikan 50 juta, modalnya bercampur Pak, tidak lagi bisa dipisahkan. Itu makna al-ikhtilat. Jadi terjadi pencampuran modal sehingga tidak bisa lagi dipisahkan mana punya bapak, mana punya saya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut juga musyarakah ini dengan al-hisah. Al-hisah ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
maknanya ada porsi. Jadi dalam usaha yang Bapak bangun ada porsi saham saya, berapa persen. Nah, perbedaan yang sangat mendasar antara akad jual beli dengan akad kerjasama ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dalam akad jual beli itu penentuan tingkat keuntungan dalam bentuk nisbah, dalam bentuk margin. Penentuan keuntungan dalam bentuk margin yang sifatnya angka. Saya jual barang ini, modal barang saya 10 juta, saya jual kepada Bapak 12 juta. Itu margin keuntungan sebanyak 2 juta. Tapi di dalam akad musyarakah itu ditentukan keuntungan dalam bentuk nisbah, prosentase. Nah, kalau prosentase jemaah yang dimuliakan oleh Allah boleh jadi sesuai dengan prosentase modal yang kita berikan. Saya kasih ilustrasi. Ada usaha butuh dana 100 juta. Si A, si B, si C, dan si D semuanya menyumbang uang sebanyak 25 juta. Terkumpullah uang 100 juta. Maka kalau kita lihat hissahnya, porsi modal, berarti si A 25%, si B 25%, si C 25%, si D 25%. Kalau mereka sepakat kalau ada keuntungan dibagi sesuai dengan hissah masing-masing, sesuai dengan porsi. Maka dana ini dilebur, diikhtilat, dicampur, lalu kemudian dibuatlah usaha. Nah, dari usaha ini kita bilanglah ada keuntungan 10 juta. Maka kalau 10 juta, tadi nisbahnya sudah ditetapkan, masing-masing mendapatkan 25% dari keuntungan. Maka kemudian dibagilah keuntungan tersebut sesuai dengan porsi. Sesuai dengan porsi. Berarti setiap orang si A, si B, si C, dan si D itu mendapat 2,5 juta dari keuntungan 10 juta sesuai dengan porsi yang ia berikan. Nah, dalam konsep al-ikhtilat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ada 2 model. Pertama, model yang pertama itu berdasarkan sumbangan modal. Ada porsi yang kedua, modalnya itu berbeda. Contoh, saya buat ilustrasinya rental mobil. Bapak si A ini dia kasih mobil 4 mobil Avanza misalnya saja ya, Avanza 4 mobil. Si B itu kasih 2 Innova. Satu lagi si C itu kasih Pajero misalnya. Digabung mobilnya jadi sebuah usaha rental. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena dia memberikan kendaraan, lalu kemudian bisa ditentukan 4 mobil Avanza ini sumbangan modalnya berapa. Ini namanya takwin al-urud. Jadi ditaksir. Sekian ratus juta. Nah, cuman kemudian ketika dia sudah dicampur, bukan nanti bagi hasilnya itu diberikan lewat mobil yang disewa. Ternyata mobil Avanza lebih banyak disewa dibandingkan Pajero Sport, karena Pajero Sport mungkin lebih mahal gitu ya, contohnya ya. Saya bukan menyebutkan merek, cuma untuk mempermudah saja karena ada perbedaan dari sisi permodalan. Nah, karena dia sudah dicampur, kita bilanglah ada 3 di antara mereka. Boleh jadi si A itu porsinya 30%, si B porsinya 30%, si C porsinya 40%. Lalu mereka menentukan cara pembahagiannya. Boleh cara tentukan dalam bentuk nisbah prosentase. Saya memang 30, 30, 40. Tapi ketika ingin dibagi hasil, mereka kemudian sepakat. Ya, kita baginya mungkin sama rata. Nah, ya kan? Bagi 30 semuanya. Nanti 10% itu ditambah modal perusahaan, keuntungan bagi perusahaan. Itu tidak ada masalah. Tapi yang ingin saya jelaskan, bukan kemudian bagi hasil itu dibagi berdasarkan jumlah mobil yang diberikan, lalu mobil itu mobil mana yang paling banyak disewa. Tidak. Tapi karena mobilnya sudah dicampur, maka keuntungannya dibagi menurut porsi yang telah disepakati dalam bentuk nisbah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan al-hissah dan juga dengan teori al-ikhtilat di dalam konsep musyarakah. Nah, hal ini sedikit berbeda dengan mudharabah. Kalau mudharabah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tidak ada keterlibatan satu pihak sahibul mal dengan mudharib. Saya punya harta, contoh sederhana kalau di bank syariah, Bapak menempatkan deposito ataupun tabungan dengan akad mudharabah. Tidak ada akad musyarakah untuk tabungan dan deposito di dalam bank syariah. Kenapa? Karena dengan akad mudharabah, Bapak pemilik harta menempatkan harta itu di bank syariah untuk diinvestasi, Pak, diputar. Deposito contohnya. Maka keuntungannya nanti yang dibagi kepada Bapak sesuai dengan porsi yang sudah disepakati. Tapi kalau musyarakah, ada kontribusi modal bersama pada satu proyek bersama, diusahakan bersama. Itulah namanya syirkah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, syirkah ini kemudian menurut para ulama dibagi kepada dua, Pak. Ini pembahagian besarnya. Yang pertama adalah syirkah al-uqud, yang kedua syirkah al-mil. Nah, syirkah uqud ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, syirkah yang dijadikan gabungan harta untuk tujuan bisnis. Tapi kalau syirkah al-mil itu syirkah kepemilikan yang tujuannya bukan untuk tujuan bisnis. Nanti syirkah uqud ini turunannya ada dua. Yang pertama syirkah al-amwal, yang kedua syirkah al-abdan. Kalau al-amwal berarti ada kontribusi harta bersama lalu diusahakan, abdan saya juga turut berusaha bersama-sama. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika syirkah ini digunakan dalam rangka bisnis, maka syirkah uqud yang kemudian menjadi pola hubungan kerjasama di antara beberapa orang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam beberapa kitab yang dimaksud dengan syirkah al-uqud, al-ishtiraku bil ijab wal qabuli bainasnaini fasa'idan fil asli wal rabhi. Yang dimaksud dengan al-ishtirak di sini musyarakah adalah adanya ijab dan qabul antara dua pihak ataupun lebih yang melakukan akad dalam rangka membentuk modal usaha yang tujuannya itu mencari untung. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makna syirkah. Saya ingin mengakhiri tausiah subuh kita pada pagi ini dengan banyak kasus yang ditanyakan kepada saya. Contoh, Ustadz, saya investasi nih berapa? 100 juta. Nah, kita bilang 100 juta untuk usaha yang dilakukan oleh teman saya. Sifatnya apa? Kerjasama katanya. Kalau untung dibagi untung, kalau rugi ya dibagi rugi. Oke. Tapi untungnya saya tetapkan, Ustadz. Di 100 juta yang saya kasih ke usaha dia, untungnya itu dibagi minimum 4 juta per bulan. Apakah ini konsep syirkah? Ini bukan konsep syirkah. Karena dia menentukan jumlah, sedangkan usaha itu tidak pasti. Boleh untungnya banyak, boleh untungnya sedikit. Sedangkan konsep syirkah itu profit and loss sharing. Kalau untung dibagi sama untung, kalau rugi dibagi sama rugi. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menentukan jumlah keuntungan dari investasi yang kita lakukan dengan akad syirkah itu tidak dibenarkan dan itu bukan konsep syirkah. Jadi konsep syirkah itu sebenarnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah sangat dituntut kejujuran dalam berusaha. Jadi laporan akuntansinya itu harus ditulis dengan benar. Berapa untung, berapa rugi, berapa biaya yang dikeluarkan. Yang ini kadangkala orang dalam mencatat ini tidak jujur. Ya, laporan keuangan itu ada 3. Yang untung untuk dirinya, yang rugi untuk istri dan untuk kawannya. Nah, ini yang jadi problem, sehingga kita tidak tahu usaha ini untung ataupun rugi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kemudian jadi problem dalam kehidupan modern hari ini ketika akad syirkah ini dilakukan. Akad syirkah ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah akad yang didasari pada kepercayaan. Maka sepakat para ulama mazhab,
Karena kan akad syirkah ini bapak punya modal, saya punya modal. Apa urusan saya minta jaminan sama bapak? Sekarang bank syariah kalau ingin menjalankan konsepsi akad syirkah, dia tetap minta jaminan dan anggunan. Yang kita sudah bahas minggu yang lalu, perbedaan antara jaminan dengan anggunan. Dia tetap minta, Pak. Padahal bapak punya porsi modal, saya punya porsi modal. Berarti ini sebab modal saya itu adalah jaminannya. Ketika bapak minta jaminan, bapak tidak percaya dong sama saya. Maka ulama mazhab itu sepakat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad syirkah apabila dimintakan jaminan, maka itu batal demi hukum. Ini dalam kitab fikih klasik. Tapi hari ini kalau kita tidak minta jaminan, hilang itu uang, Pak. Untuk membuktikan dia serius di dalam bekerja, maka fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan akad syirkah ini membolehkan jika bank syariah meminta jaminan dari akad musyarakah yang mereka jalankan. Jadi konsepsinya dibolehkan bank syariah meminta jaminan ataupun anggunan terhadap transaksi yang dibangun berdasarkan akad syirkah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua terkait masalah ini, sebenarnya pembahagian keuntungan dari akad syirkah itu dilandasi pada profit, pada keuntungan bersih, bukan keuntungan kotor. Nah, cuman sekarang untuk kita katakan keuntungan itu bersih, itu agak berat, Pak. Uangnya banyak berkurang karena banyak biaya-biaya yang keluar yang tidak bisa diprediksikan. Maka kemudian di dalam fatwa Dewan Syariah dibenarkan penentuan tingkat keuntungan pada akad syirkah dan akad mudharabah bagi hasil dalam hal ini bisa menggunakan profit sharing atau revenue sharing. Apa yang dimaksud dengan profit? Itu keuntungan bersih, revenue sharing itu keuntungan kotor. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya ketidakpercayaan di antara sesama kaum muslimin terjadi, Pak. Kenapa? Mencari orang yang amanah dalam berbisnis, yang mau memberikan laporan yang benar terhadap akad yang mereka lakukan, berapa keuntungan yang mereka dapatkan, itu hari ini menjadi sangat sulit untuk didapatkan. Tapi bukan berarti tidak ada. Ada pengusaha-pengusaha yang jujur, ada pengusaha-pengusaha yang takut kepada Allah. Cuman memang ini menjadi tantangan bagi kita bersama. Dan inilah yang kemudian harus dilakukan, lingkungannya harus dibangun. Bagaimana melahirkan lembaga keuangan yang benar-benar menjalankan prinsip syariah, dan bagaimana kita lahirkan pengusaha-pengusaha, pembisnis-pembisnis yang bisa amanah dalam melakukan berbagai transaksi, sehingga kalau mereka untung mereka bilang untung, kalau mereka rugi mereka bilang rugi, tapi mereka menjaga amanah dari modal yang dilakukan ataupun yang diberikan dari lembaga keuangan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tutup sedikit lagi. Kenapa kemudian Khadijah akhirnya ingin menikahi dengan Muhammad? Itu salah satunya adalah Nabi Muhammad itu mampu memberikan keuntungan kepada Khadijah itu 2 kali lipat dibandingkan keuntungan yang diberikan oleh orang lain ketika Khadijah melakukan investasi pada mereka. Di dalam riwayat yang saya baca dalam buku yang ditulis oleh Dr. Syafi'i Antonio, The Super Leader and the Super Manager, beliau mengatakan bahwa Muhammad kalau dia diberikan modal 1 unta dengan barang bawaannya itu, maka dia akan memberikan keuntungan 2 unta kepada Khadijah, 200%. Dan ini berbeda dengan yang lain. Nah, kenapa Nabi Muhammad dalam cerita ini, kenapa Nabi Muhammad kemudian bisa mengakumulasi keuntungan itu sampai 200%? Karena Muhammad dikenal sebagai Al-Amin. Jadi nasabah itu nggak pernah lari lagi dari Muhammad. Kalau transaksi yang kepikirnya Muhammad saja.
Jadi kenapa? Karena Muhammad adalah orang yang amanah, barang yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan itu sesuai dengan apa yang diungkapkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan permusuhan di antara sesamanya. Akhirnya terjadilah masyarakat yang loyal untuk bertransaksi dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad meraih keuntungan sampai 2 kali lipat berbanding dengan orang yang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tantangan konsep musyarakah ini adalah pada moral hazard, yaitu pada etika perilaku manusia yang tidak amanah. Dan ini kemudian menjadi concern kita bersama. Lembaga keuangan membangun lingkungan investasi yang sehat, permodalan yang benar, disalurkan sesuai dengan syariah. Lalu kemudian kita hadirkan para pengusaha-pengusaha yang amanah, yang kemudian ketika mereka berbisnis, ya mereka bisa menciptakan keuntungan dengan benar, lalu berikan bagi hasil dengan cara yang benar, dan tentunya tidak bertentangan dengan akad-akad yang telah disepakati. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita awal terhadap akad musyarakah. Nanti turunannya ada Pak, akad namanya musyarakah mutanakisah, yang insyaallah akan kita jelaskan pada minggu yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.